Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Paskud Playang Jogja. Nah, kali ini aku mau berbagi cara mengatasi naga oleng atau naga yang muter saat kopdar. Jadi teman-teman, naga yang oleng atau muter itu sebenarnya tetap bisa terbang tanpa dirunci ulang. Layangan naga itu nggak bisa berpatokan dari berapa kali kita ngerunci, tapi seberapa kita teliti saat ngerunci. Nah, jadi misal teman-teman itu ngerunci 5, 6 kali sampai 10 kali belum berhasil, berarti itu kurang teliti. Nah, cara yang mau aku bagi ini biar teman-teman itu nggak sering-sering runci, karena kalau sering dirunci itu nggak nutup kemungkinan tali runci kita ini jadi rusak atau kepingannya juga jadi rusak karena sering kena cutter misalnya. Nah, itu kan juga eman-eman. Nah, jadi buat teman-teman simak baik-baik videonya sampai habis, jangan di skip-skip biar paham. Di video kali ini aku mau bahas penyebab dan solusinya. Sebelum ke videonya, teman-teman yang baru gabung bisa subscribe dulu di channelku biar channel ini makin berkembang. Nanti aku bikin tutorial seputar layangan yang lain. Sebelum ke solusinya, pertama aku mau bahas masalah-masalah naga dulu teman-teman, biar kalian yang baru belajar naga itu biar paham. Jadi kalau misalkan naganya bermasalah, itu teman-teman nggak bingung lagi. Di sini aku ada 3 gambar teman-teman. Iki ibarat kewe nogo ya bro. Jadi delok gambari, sing penting manfaatnya. Nah, ini gambar pertama. Ini yang depan lurus, terus belakangnya bengkok. Nah, masalah kedua, ini depannya lurus, tengahnya yang bengkok, belakangnya lurus lagi. Nah, yang ketiga, ini depannya yang bengkok. Nah, ini sebenarnya masalahnya itu sama teman-teman. Jadi teman-teman, asal naga itu ukuran katir udah pas, ukuran palang pas, ukuran ekor pas, itu tuh masalahnya cuma satu, yaitu di tali runcinya. Nah, kalau ukuran katir yang ideal itu aku udah bikin videonya teman-teman, kalian bisa cek. Dan nanti aku juga bakal bikin ukuran palang yang pas sama ekor yang pas untuk layang-layang naga. Nah, kembali lagi kita bahas di tali roncenya teman-teman. Nah, biar lebih jelas, ini aku ada alat peraganya. Nah, biar lebih jelas, nih aku udah bikin alat peraganya teman-teman, Trend Mini. Nah, jadi biar lebih detail. Nah, jadi teman-teman, naga itu kalau misalkan ini kita terbangin, terus dia banting atau muternya ke kiri terus, nah itu tandanya tali yang sebelah kanan ini lebih panjang, tali runci yang sebelah kanan lebih panjang. Nah, kalau misalkan bantingnya ke kanan terus, nah itu tandanya tali yang runci yang sebelah kiri itu lebih panjang dari yang sebelah kanan. Nah, untuk mengamati naga itu teman-teman harus lebih cermat. Nah, misalkan naga itu diterbangin di angin kecil, angin sedang, dia stabil. Nah, begitu di angin gede, nah dia udah kelihatan bengkok. Nah, ini tetap permasalahannya itu di tali runci. Nah, untuk mengamati naga itu teman-teman harus cermat. Jadi harus bisa bedain antara naga yang oleng atau muter itu karena tali runcinya yang nggak sama, atau karena kepingan bagian belakang itu tidur. Nah, ini biasanya permasalahan naga yang di bagian kepingan belakang. Nah, jadi kita harus bisa bedain teman-teman. Misalnya nogone mabur ini lurus, nah terus bagian belakangnya ini goyang. Nah, ini tinggal tergantung goyangnya teman-teman. Jadi misalkan goyangnya itu stabil. Jadi misalkan biar gampang gini teman-teman, goyangnya itu ke kanan kiri. Nah, itu ke kiri 1 meter, ke kanan 1 meter gini terus. Nah, itu tandanya kepingan bagian belakang ini kepingan bagian belakang ini terlalu tidur. Jadi dia nggak nampek angin, orang itu angin jadi goyang terus. Nah, itu videonya aku juga udah buat, solusinya ngatasinya gimana. Nah, yang kalau tali runcinya itu nggak sama, itu goyangnya itu lebih dominan teman-teman. Jadi misal kita ambil ke kiri terus, itu nanti baliknya ke kanan lurus gini teman-teman. Bukan gini, tapi lebih ke kiri terus balik lagi ke tengah, kiri tengah, jadi ke kanannya itu cuma sedikit. Nah, itu tanda kalau layang-layang kita itu di bagian belakang jaraknya ada yang nggak sama. Nah, di bagian depan juga sama ya teman-teman, tengah sama. Nah, kalau yang di bagian depan itu kalau misalkan naga kalian itu selisihnya tali runci ini banyak, nah ini biasanya bisa sampai muter gini, sampai muter ke kepala gini terus rentetan sampai belakang gini. Jadi naganya ambruk. Nah, sedikit tambahan, misalnya ini
kepingan udah tegak semua, tali runcingnya lurus, tali runcingnya itu udah sama semua, tapi goyangnya gini, nah seperti ini, jadi naganya itu liar banget jadi gini. Nah itu tandanya itu permasalahannya bisa dipalang sama di katir. Itu biasanya katir dan palangnya itu kurang ideal. Nah jadi paham ya teman-teman. Sekarang kita langsung ke caranya. Nah untuk mendeteksi masalah naga ini teman-teman, lebih baik ajak beberapa teman kalian, jadi lebih banyak orang lebih baik. Nah terus tugasin satu orang itu suruh ngamatin teman-teman, jadi pengamat. Nah biar jelas ini dia suruh di bagian pinggir di tengah. Jadi 100 keping dia suruh berdiri di tengah gini. Nah terus dicoba. Nah terus dilihat tuh yang bagian mana yang mulai bermasalah. Jadi misalkan gini teman-teman. Ini kita ambil contoh yang naganya ini. Salah satu contoh aja ya teman-teman. Nah ini yang lurus. Nah ini tugas satu pengamat ini di samping sini. Ini tuh suruh ngeliatin. Jadi ini lurus. Nah ini perbatasan antara yang lurus ini sama yang bengkok. Nah ini teman-teman tinggal hitung berapa keping nih yang bengkok. Misal 1, 2, 3, 4, 5. Nah sampai kepingan ke-6 ini udah lurus. Nah berarti ini permasalahannya di sini teman-teman, di 6 keping belakang. Nah terus kalau udah ketemu teman-teman, nah ini tadi bambu ini teman-teman tinggal potong ciliknya ini bro. Nah terus diiketin di sini. Nah misalkan bantingnya kita ambil ke arah kiri ke sana ya teman-teman. Berarti kan tali yang sebelah sini lebih panjang. Nah kalian tinggal bundel kayak gini bro. Nah jadi teman-teman bisa bikin simpul seperti ini teman-teman. Simpul ini dimasukin. Plek, wes. Nah di sini udah beres. Jadi otomatis tali yang lebih panjang ini karena ada ganjelnya ini, jadi lebih pendek. Jadi jaraknya udah sama. Nah ini mungkin kalau masalah naganya itu ringan, itu mungkin satu aja cukup. Nah tapi kalau banyak teman-teman, itu juga kalian harus kasih ini beberapa. Jadi ngasihnya itu nggak bisa di satu titik. Kita ambil contoh misalkan 20 keping yang bermasalah. Nah ini agak parah bro, sampai naganya itu banting gini, sampai muter gini. Nah misal udah ketemu titik masalahnya itu, nah teman-teman kasih dulu satu, terus mundur dulu beberapa, terus mundur lagi beberapa keping, misal 4 atau 5 keping, itu dikasih lagi. Nah terus kalau masih bermasalah lagi, kalian mundur lagi, kasih itu satu lagi. Jadi kalau untuk jumlahnya berapa, itu tergantung permasalahannya teman-teman. Jadi yang parah atau yang enteng. Nah jadi gitu tadi caranya teman-teman. Ki corone ki angel-angel gampang. Jadi di channel ini aku pengen bahas naga itu, pokoknya bahas seputar layangan itu sedetail mungkin, serealistis mungkin. Jadi jadi biar teman-teman yang baru belajar juga bisa ngerti. Oh nek dolanan naga ki ngene iki. Nah maksudku itu kayak gitu teman-teman. Nah cara ini tadi tuh bermanfaat banget kalau teman-teman pas kopdar. Jadi naga niki tetap bisa ngumbul tanpa diruncing ulang ya. Mungkin toh bro nek kopdar itu langsung ada yang bongkar diruncing meneh. Itu kan nggak mungkin. Nah jadi cara seperti ini tadi teman-teman tetap bisa ikut kopdar, layang-layangnya juga bisa terbang. Nah dan manfaat yang lain itu tadi teman-teman nggak perlu sering-sering ronce. Karena teman-teman tali ronce yang baru itu masih bisa molor. Jadi masih ada sisi elastikitasnya. Nah misalkan ini ya teman-teman, kita pertama kali ngeronce pakai tali ronce baru, nah itu terbang bisa bagus. Nah tapi setelah beberapa kali terbang, misal 10 kali, 15 kali terbang, nah itu tiba-tiba naganya itu jadi miring ke kiri. Nah itu tandanya tali ronce yang sebelah kanan itu udah molor dulu. Terus yang tali ronce yang sebelah kiri itu tuh belum. Nah terus kita bongkar, kita ronce lagi. Nah nanti muncul masalah lagi gitu lagi teman-teman, diterbangin lagi tali ronce yang sini itu gantian yang molor.
Nah itu bermasalah lagi, kita bongkar lagi. Nah kalau teman-teman pakai cara yang ini tadi yang aku kasih tahu, nah itu tuh untuk menghemat tenaga juga teman-teman. Nah kalau nanti tali runcitnya udah benar-benar mati, udah molornya itu udah hilang, udah benar-benar mati, nah kalian bisa lepas, terus kalian lurusin lagi talinya. Nah itu baru ditandai lagi, diruncit lagi. Nah itu persentase keberhasilannya lebih besar teman-teman. Jadi misal kalau pakai tali baru itu kita taruh aja 70 sampai 70%. Nah kegagalannya 30%. Nah kalau talinya itu udah benar-benar mati, nah itu kemungkinan berhasilnya 90%. Terus yang 10% ini soalnya ngantuk kesusu, wah ini perkorone nang ngono. Nah selain itu juga ben tali niki ora gampang rusak. Terus kepingannya ora gampang rusak. Gue kena cutter terus, gue iso kepingane suwek, fibernya itu kecuwek ngene iki, taline iso brodol. Nah ya wis ya teman-teman, gitu tadi cara ngatasin naga oleng saat kopdar atau laga muter saat kopdar. Nah ya wis mungkin segitu dulu teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe, share videonya kemana-mana biar channel ini makin berkembang. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.